Selamat pagi, Amang dan Inang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkati kami dalam perenungan pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam hidup kita, satu kepastian yang diberikan Allah adalah Ia senantiasa menyertai kita. Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Baik suka dan duka, pahitnya kehidupan, Tuhan berjanji Dia tetap bersama dengan kita. Hari ini Yeremia 17 ayat 7-8 menegaskan itu dengan sangat baik, bahwa satu-satunya sumber kekuatan, sumber berkat dan penyertaan itu berasal dari Allah. Memang manusia yang berdosa ini, yang tinggal di dunia yang fana ini, ada begitu banyak ujian, pencobaan, pergumulan, penderitaan, tangisan. Tapi itu semua tidak pernah menjauhkan kita dari Allah. Ketika hal-hal buruk menimpa kita, belum satu selesai, sudah datang yang lain, percayalah bahwa Allah itu hadir bersama-sama dengan kita. Ada satu umpama yang dinyatakan di dalam nats ini, seperti berakar kuat di tepi air. Satu pohon yang hidup di pinggir air. Pohon itu tentu tumbuh dengan baik, punya akar yang kokoh, bahkan akarnya menancap ke dalam tanah dan merambat luas di tanah. Pohonnya juga besar, menampung air dan mengirim makanan ke ranting dan ke daun. Karena semuanya berjalan baik, dia bisa menghasilkan buah. Di tengah-tengah penderitaan, kadang kita berpikir bagaimana saya untuk bisa kokoh, untuk bisa kuat menahan semua ini. Terlebih ketika jawabannya sangat jauh dari kita. Sangat sulit kita bayangkan itu akan berakhir. Tapi ingat, di dalam Tuhan, di dalam iman, tidak ada yang mustahil. Ketika orang berseru di dalam nama Allah dengan sikap penyembahan yang benar, dengan sikap pengakuan iman yang benar, Roh Kudus yang senantiasa diminta kita buka hati untuk kehadiran Roh Kudus, kita mendapatkan kekuatan. Sekalipun ada musim kering, pohon tadi tidak akan pernah kekurangan nutrisinya. Sekalipun ada kesulitan, masalah ekonomi, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah mimpi-mimpi yang belum terwujud, pasangan atau pekerjaan, tentu itu hanya bagian untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu hanya bagian dari sekian banyak hal-hal yang akan kita hadapi di depan. Jadi tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut cemas akan masa depan. Kita jalani saja. Kita jalani dengan sikap yang benar. Kita terus baca Alkitab, terus berdoa, terus tanya pimpinan Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Akan tiba masanya ketika semua keadaan itu berlalu dan kita mendapati bahwa kita masih kuat sampai saat itu. Tentu disitulah kita menyadari kasih Tuhan yang berlimpah itu mendatangkan banyak kebaikan bagi kita. Ada banyak berkat, ada banyak pertolongan. Dalam nats ini dikatakan ada banyak buah. Dia selalu berbuah. Apa buah hari ini? Sekalipun itu kecil. Contoh, kita masih bisa bernapas,
kita masih dalam keadaan sehat, anak-anak masih bisa kita pimpin, atau sekalipun belum bisa turut pada kita, belum bisa hormat pada kita, tapi anak-anak ini masih pulang ke rumah. Paling tidak kita melihat hal kecil, jangan dulu melihat hal besar. Kita melihat bahwa di dalam hal kecil itu ternyata ini berasal dari Tuhan. Itu akan menguatkan kita, memberikan kita semangat dan motivasi. Amang dan Inang, saudara-saudara yang sekalian, mari tetap bergantung mengandalkan Tuhan. Hanya Dia satu-satunya sumber hidup kita. Di dalam Dia, iman kita bertumbuh, masalah-masalah kita mendapat solusi, hidup kita penuh kedamaian. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita senantiasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami bisa kokoh dalam musim kehidupan kami, baik suka dan duka. Bahkan Engkau selalu memberikan kami berkat, sehingga kami bisa berbuah dalam hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.